وبركاته. شكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Hadirin kiram, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Setelah memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa menyanjungkan salawat mengirim salam semoga tetap selamanya kepada baginda alam Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teristimewa malam ini doa-doa kita khususkan untuk 6 syuhada kilometer 50. Insyaallah mereka min ahlil khair. Dan mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Istimewa kepada keluarga besar Empang, keluarga besar Mahabbatur Rasul, keluarga besar Ikhlas, Kopi Serba, para laskar, semuanya yang hadir di sini. Tidak terakhir sebutkan satu persatu, namun insyaallah kita mengurangi rasa takdim dan hormat kepada para jamaah sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini kita sedang disibukkan dengan berbagai berita yang memang luar biasa. Pada tanggal 27 November beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu, paginya ada acara maulid di salah satu pondok pesantren. Tidak perlu disebutkan nama pondoknya. Yang jelas maulid Nabi diisi dengan joget-joget dangdut. Kemudian sorenya Garut diguyur hujan, banjir bandang luar biasa. Kemudian kemarin tanggal 4 Desember sama harinya, hari Sabtu, Gunung Semeru meletus, kemudian menyebarkan awan panas sejauh 5 km. Kemudian dampaknya juga luar biasa. Belum lagi bencana-bencana yang kapan akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas bencana itu akan datang ketika kita sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala daripada saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu, bagaimana di wilayah kita, di lingkungan kita, amar ma'ruf nahi munkar ini tetap ada dan menyala. Kita senantiasa menasihati, karena di antara kita walaupun ada yang berilmu, saya yakin wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Allah tidak memberikan ilmu kepada kita kecuali saling sedikit. Dan rasanya setiap kita ini wajib menanamkan rasa sayang kepada sesama muslim, baik kepada yang lebih dewasa ataupun kepada yang lebih muda, baik kepada yang bergelar kiai ataupun yang tidak bergelar kiai. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita semuanya, la yadkhulul jannah illa rahim. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang punya sifat rahim. Wa qalu, kemudian para sahabat bertanya, kulluna rahim ya Rasulullah. Apakah kami ini sudah punya sifat rahim ya Rasulullah? Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu man rahima nafsahu wa ghayrahu. Orang yang dikatakan rahim yaitu orang yang menyayangi dirinya dan orang lain. Orang yang menghormati dirinya dan orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia kita enggak boleh gila hormat, tetapi sebagai manusia kita harus saling menghormati. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Umpamanya di sini ada guru-guru nih, ya, kesantrinya. Ayo cium tangan udah berkah. Saya rasa itu tidak layak, Pak. Tapi seorang murid wajib mencium gurunya, mencium tangan
gurunya saya rasa. Ya, tapi seorang guru nggak boleh. Ayo, nih biar berkah nih, biar berkah. Saya juga belum pernah melihat ada seorang habaib yang demikian. Saya habaib nih, ayo biar berkah nih, cium tangan. Nggak ada, Pak. Cuman kita sebagai seorang murid, sebagai seorang santri, saya rasa jangankan mencium tangan seorang guru, ya. Mau sekali mau bolak-balik. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah mencium punggung seorang sahabat, pernah mencium telapak tangan seorang sahabat yang tangannya sibuk bekerja. Kalau bahasa kita masa sangalen, ya, kata Nabi ini tangan yang mulia, ya, sehingga aku berhak menciumnya. Dicium sama Rasulullah SAW. Apalagi kita sebagai seorang santri, sebagai seorang muhibbin kepada gurunya, kepada tuan gurunya, tentu jauh lebih layak dan sebagainya. Kemudian viral juga ya, ada yang kemudian mencium kaki dan lain sebagainya. Jamaah yang berhormati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita diajarkan tabarukan, ya, tawasulan. Ada satu kisah ketika Khalifah kedua siapa namanya? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah minta didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Kata baginda Nabi, antum pergi ke Irak, cari anak muda yang namanya Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Kalau kita mau bertanya, doa mana yang lebih agung? Apakah doanya Nabi, apakah doanya Uwais Al-Qarni? Tentunya kita bisa menjawab, tentunya doa baginda Rasulullah SAW. Namun kenapa baginda Nabi menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mencari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni? Beliau ingin mengajarkan bahwa tawasul kepada orang yang soleh ini sifatnya mubah, hukumnya mubah. Bahkan dianjurkan, ya, tabarukan baik kepada tempat, atar ataupun kepada orang itu sendiri. Apa susahnya ketika Sayyidina Umar ini meminta didoakan oleh Nabi? Nabi tinggal mengangkat tangan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyuruh kepada Sayyidina Umar untuk mencari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni? Sebetulnya Uwais Al-Qarni ini adalah, kalau beliau sempat bertemu dengan Nabi, beliau adalah seorang sahabat. Namun karena beliau tidak sempat bertemu dengan Rasul, tidak sempat bertemu dengan Nabi, beliau termasuk golongan tabi'in, ya. Uwais Al-Qarni, seorang anak yang sangat amat berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, sehingga oleh Nabi dijadikan salah satu contoh orang yang soleh, yang kemudian layak bagi seorang Umar bin Khattab untuk minta didoakan oleh seorang Uwais Al-Qarni. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir ingin mengajak kepada jamaah sekalian, ya, untuk hari ini untuk sama-sama saling menghormati, ya, untuk saling menghormati, terutama menghormati para tuan guru kita. Insya Allah tuan guru kita, ya, ini tidak gila hormat, namun sesama manusia kita wajib saling menghormati. Jangankan kepada para habaib, jangankan kepada para kiai, sesama kita saja kita harus saling menghormati. Jangankan sesama kita, orang yang paling muda usianya, muda pengalamannya, katakan kita melebihi daripada mereka, kita juga tetap harus saling menghormati. Hatta anak kecil, seorang anak kecil pun ini kita harus menghormati mereka. Apalagi orang-orang yang kemudian banyak berjasa kepada kita semua. Hadirin yang mulia, jauhilah kebencian-kebencian, ya, terutama kepada zuriat-zuriat baginda Rasulullah SAW, kepada para ulama yang kemudian menjadi pewaris para nabi. Minimal kita nggak benci kepada mereka, ya. Kalau memang ada ulama kelakuannya nggak serba dengan kita, cukup dihormati saja, nggak usah diikuti, ya. Cukup dihormati saja, nggak usah diikuti. Namun kita nggak boleh mengubah kebencian terhadap mereka, terlebih lagi pada para zuriyahnya Rasulullah SAW. Ya. Kata
Seorang ulama, seandainya kita menghormati ulama yang baik, habib yang soleh, ilmunya banyak, itu gampang. Ya, tapi kita akan merasa kesulitan ketika ada seorang ulama yang kemudian perilakunya buruk, ya, atau seorang habib yang kemudian tidak berilmu dan lain sebagainya. Itu kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang ulama, entah di Sukabumi, entah di Cianjur, saya lupa lagi nih ceritanya. Jadi ada seorang habaib datang, begini begitu, kemudian santrinya merasa kurang sreg dengan habaib tersebut. Ya, kemudian setelah habaib itu pergi, santrinya nanya, wahai ulama, wahai syekh, wahai guru, kok kenapa sih begitu takdimnya kepada habaib tadi? Ya, padahal dia begini, dia begitu dan lain sebagainya. Apa kata seorang guru tadi? Aku tidak melihat dia, yang aku lihat adalah jibnya, kakeknya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini pun sama, saudara. Ya, kita hari ini ada yang punya beberapa status lah. Ya, ada yang statusnya kaya, ada yang tidak kaya, ada yang statusnya punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang statusnya punya keluarga, ada yang tidak punya keluarga. Ada yang statusnya punya pekerjaan, ada yang tidak punya pekerjaan. Namun sesama kita adalah umat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis tadi yang dinyatakan oleh beliau, tidak akan masuk surga orang yang tidak punya rasa kasih sayang. Siapa yang punya rasa kasih sayang itu? Kata Nabi, ar-rahimu man rahima nafsahu wa ghairuhu. Orang yang sayang kepada dirinya dan sayang kepada yang lain. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja karena waktu kita terbatas. Mudah-mudahan perkataan-perkataan ucapan-ucapan yang dari awal kita ucapkan, termasuk tadi kita kirim hadiah Fatihah haul untuk 6 syuhada, ini diterima sebagai amal soleh. Amin ya Allah. Dan Al-Fakir ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kehadiran daripada para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas jamuan dan lain sebagainya. Moga-moga kehadiran kita, baik tetamu ataupun tuan rumah, ini menjadi keberkahan. Tambah-tambah ilmu dan tambah-tambah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada guru kita Kiai Anakul Ahmad Rosi. Sebelum kita tutup, mari kita mendoakan kepada saudara kita yang anaknya sedang sakit, ya. Salah satu jamaah Majelis Sahabat Rasul, Pak Agus yang tinggal di Asri, anaknya sedang sakit dirawat di Punyasi. Kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini untuk semua dan saudara kita yang sedang sakit, keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah sembuhkan, mudah-mudahan Allah jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan penyakitnya untuk menambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ditetapkan iman Islamnya sampai akhir hayat. Dan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan ya Allah wafatkan kami dalam keadaan syahid di jalanmu ya Allah, dalam keadaan syahid di jalanmu ya Allah. Bersihkannya kami ya Allah, bersihkan hati-hati kami ya Allah, jauhi dari penyakit-penyakit hati ya Allah, jauhkan dari penyakit-penyakit di hati ya Allah. Jaga kami, lindungi kami ya Allah. Begitu juga dengan keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, orang tua kami, saudara kami ya Allah, tetangga kami ya Allah. Kami juga mohon perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana farahana wa
وما نفع أصحابنا فاغفر علينا ثوبا فاغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا واكرم عوضنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل دون حتى أو صحبة فالمسلمين أجمع آمين يا رب أسمع فضلا لا تقف سبيل الله المصطفى نحفظ كل شيء صلى وسلم عليه أنت الحق وهذه وصحبه عبادة الصحب حمد لله sebelum kita tutup terakhir bahwa insya Allah malam ini kita ada penggalangan donasi